Saat tertentu, pasti salah satu pihak akan diam dan mendengarkan pihak yang lain berbicara. Dan sebuah respon yang tepat atau mendekati tepat bisa tercapai apabila komunikan atau orang yang berkomunikasi mampu mendengarkan dengan cermat apa yang disampaikan partner bicaranya. Saat ini, jika kita sedang ada dalam situasi yang berat, menekan, tidak mengenakan dan semacamnya, jangan putus asa. Tetaplah berdoa. Selamat pagi sahabat Morning Grace. Jumpa lagi kita di renungan pagi hari ini, dan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Keluaran 2 ayat 23 sampai dengan 25. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Sahabat Morning Grace, komunikasi dalam sebuah relasi, aktivitas mendengar kadang-kadang atau bahkan seringkali tidak
atau kurang diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Padahal dalam berkomunikasi, aktivitas antar dua pihak tidak mungkin keduanya selalu berbicara. Pada saat tertentu, pasti salah satu pihak akan diam dan mendengarkan pihak yang lain berbicara. Tidak memperhitungkan dengan sungguh-sungguh atau menganggap remeh aktivitas mendengarkan sebetulnya akan merugikan pihak-pihak yang sedang berkomunikasi. Mengapa? Berkomunikasi yang efektif membutuhkan respon yang tepat atau mendekati tepat. Dan sebuah respon yang tepat atau mendekati tepat bisa tercapai apabila komunikan atau orang yang berkomunikasi mampu mendengarkan dengan cermat apa yang disampaikan partner bicaranya. Jika tidak demikian, maka sebuah komunikasi bisa menjadi tidak efektif, membuang-buang waktu, bahkan bisa macet atau menemukan jalan buntu. Nah, firman Tuhan pagi hari ini, kita diajak untuk melihat Allah sebagai Allah yang mendengar. Mendengar tidak hanya sambil lalu atau sekedar mendengar, tetapi mendengar dengan cermat, mendengar dengan atensi atau penuh perhatian. Nah, pada saat itu bangsa Israel ada dalam tekanan bangsa Mesir, menjadi budak di tanah Mesir. Situasi perbudakan yang terjadi selama bertahun-tahun ini sangat memberatkan keadaan bangsa Israel. Karena itu, mereka mendambakan kelepasan dari perbudakan yang terjadi. Mereka berdoa memohon kepada Allah supaya bebas atau dibebaskan dari perbudakan. Nah, Allah mendengar seruan dan keluhan serta ratapan bangsa pilihannya. Dan Allah menjawab dengan cara memilih seorang Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dengan memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Sahabat Morning Grace, kita dalam suatu masa sebagai seorang yang beriman bisa mengalami situasi seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Hidup dalam kesulitan, berbeban berat, mengalami berbagai pencobaan dan pergumulan yang membuat kita stres, depresi, bahkan berputus asa, dan sebagainya. Belajar dari kisah bangsa Israel, kita mengetahui bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang mendengar seru doa permohonan kita. Dan pada akhirnya Allah memberikan respon karena seru doa kita dan bertindak untuk melepaskan kita seturut dengan kasih karunia-Nya bagi kita. Tentu saja juga seturut dengan waktu dan rencana Allah bagi kita. Seru doa bangsa Israel mohon kelepasan dari perbudakan tentu tidak hanya 1-2 tahun saja, namun berpuluh-puluh tahun. Nah, kalau sahabat Morning Grace mengingat,
kita sebagai bangsa Indonesia juga dalam sejarah penjajahan kita selalu menyebutkan angka 350 tahun. Nah, kira-kira juga pada waktu situasi perbudakan bangsa Israel di Mesir, jangka waktunya juga sampai dengan ratusan tahun. Saat ini, jika kita sedang ada dalam situasi yang berat, menekan, tidak mengenakkan dan semacamnya, jangan putus asa. Tetaplah berdoa. Demikian dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Allah mendengar seru doa permohonan kita. Ia Allah yang juga bijaksana. Ia akan merespon sesuai dengan waktu, kondisi yang tepat. Sehingga kita akan tahu bahwa memang Allah kita adalah Allah yang mendengar. Amin. Mari saudaraku, kita mengakhiri renungan pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami boleh merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan bahwa Engkau Allah yang kami percaya adalah Allah yang mendengar seru doa kami. Engkau Allah yang mendengarkan dengan penuh perhatian permohonan-permohonan kami, pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, terima kasih. Engkau mengingatkan kami. Engkau Allah yang baik, yang setia, yang sungguh tahu keadaan kami. Engkau mengerti karena Engkau mendengar apa yang kami sampaikan di dalam doa-doa kami. Biarlah kami, Tuhan, mampukan untuk kuat di dalam menunggu waktu Tuhan, membebaskan kami dari setiap pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin.